Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat petani. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Abdul Wahid, seorang PPL. Dalam aktivitas perkebunan kelapa dalam, sering sekali yang hanya dimanfaatkan pada bagian buahnya ialah daging buahnya dan tepurnya saja. Dan sabut kelapanya hanya akan menjadi limbah, dan sering sekali kita lihat cuma dibuang atau dibakar begitu saja. Padahal sabut kelapa juga dapat dimanfaatkan loh. Jangan salah ya, sabut kelapa tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata. Tahukah Anda, sobat petani, sabut kelapa ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik cair loh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Kementerian Pertanian pada tahun 2016 sampai tahun 2017 yang dimuat pada majalah terbitan resmi Warta, ternyata sabut kelapa mengandung kaya akan unsur hara, di antaranya unsur hara nitrogen, fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium. Nah, maka daripada itu, mari kita manfaatkan sabut kelapa menjadi pupuk organik cair ya, sobat petani, untuk menunjang kegiatan usaha tani sobat petani tentunya. Caranya mudah kok ya. Mau tahu caranya? Mari kita simak video berikut ini. Untuk tahap pertama, membuang zat tanin pada sabut kelapa. Tahukah sobat petani, ternyata pada sabut kelapa juga mengandung zat tanin. Zat tanin merupakan zat yang sangat berpengaruh buruk pada pertumbuhan tanaman kita. Bagaimana caranya? Yang kita siapkan ialah air 10 liter dan tawas sekitar 200 gram per kilogram sabut kelapa. Untuk langkah pertama, kita cacah atau kita potong-potong sabut kelapa menjadi ukuran yang kecil. Yang kedua, campurkan tawas dengan air dan aduk hingga merata. Yang ketiga, masukkan sabut kelapa ke dalam air yang telah tercampur dengan bubuk tawas. Yang keempat, rendam dan biarkan selama 3 hari. Langkah yang kelima, setelah 3 hari, buang air rendaman tersebut dan ambil sabut kelapa yang telah direndam. Sabut kelapa pun siap untuk dilakukan pengkomposan untuk membuat pupuk organik cair. Untuk tahap kedua, lakukan kompos terhadap sabut kelapa. Alat dan bahan yaitu yang pertama, disediakan ember, pengaduk, lakban, sabut kelapa tua sebanyak 1 kg, EM4 sebanyak 100 ml, molase sebanyak 100 gram, dan air sebanyak 10 liter. Untuk langkah pertama, kita ambil air secukupnya saja pada tempat yang terpisah. Lalu, sebelum kita tuangkan EM4 ke dalam air pada tempat terpisah tersebut, kita kocok terlebih dahulu agar bakteri yang awalnya dalam posisi dorman atau tertidur itu dapat bangun dan siap untuk melakukan fermentasi. Setelah itu kita campurkan EM4 sebanyak 100 ml atau kurang lebih 7 tutup botol. Lalu kita tambahkan molase itu sebanyak 100 gram atau kurang lebih 2 tutup botol. Apabila tidak ada molase di tempat sobat petani, dapat digantikan dengan gula merah sebanyak 100 gram. Setelah itu kita aduk hingga merata dan tunggu selama 15 menit agar molase atau sumber energinya dan dekomposernya yang ada pada EM4 itu bereaksi terlebih dahulu pada tempat yang kecil tersebut. Setelah itu kita campurkan larutan tersebut ke dalam air yang ada pada ember besar, lalu kita aduk hingga merata. Setelah kita aduk hingga merata, kita tambahkan sabut kelapa yang telah kita lakukan
perlakuan pertama. Tambahkan sabut kelapa kurang lebih sebanyak 1 kg. Lalu kita tutup hingga rapat. Apabila kita rasa ember kita kurang rapat, kita tambahkan lakban untuk menutupi sela-sela atau celah-celah yang ada pada tutup ember kita, yang berfungsi agar ember kita kedap terhadap udara dari luar. Gunanya ialah agar bakteri fermentasi dapat bekerja secara maksimal ya, tanpa adanya gangguan dan hambatan. Oh ya sobat petani, gunanya lubang yang ada pada tutup ember tersebut ialah digunakan untuk membuang gas fermentasi yang ada pada ember kita. Usahakan dibuang setiap hari ya, selama 14 hari fermentasi ya. Nah, setelah itu kita tutup lubang yang ada pada ember tersebut dengan menggunakan lakban. Proses fermentasi memakan waktu kurang lebih 14 hari. Setelah 14 hari fermentasi selesai, pupuk organik cair pun jadi dan siap untuk diaplikasikan ke tanaman. Ciri-ciri pupuk organik cair yang siap untuk diaplikasikan ke tanaman ialah cairan berubah menjadi warna kecoklatan, agak kehitaman atau kuning gelap. Untuk pengaplikasian pemupukan POC dari sabut kelapa ini ialah pengaplikasian pada akar. Cukup campurkan larutan POC dengan air bersih pada perbandingan 1:3. Artinya 1 liter POC dapat dicampurkan dengan air sebanyak 3 liter. Kucurkan pada tanaman dengan dosis kurang lebih 2 ml per tanaman 1 minggu sekali. Yang kedua, aplikasi pada daun. Campurkan larutan POC dan air bersih dengan perbandingan 1:5 dan semprotkan pada bagian daun dan batang tanaman 1 minggu sekali. Pemberian pupuk organik cair dari sabut kelapa ini sebaiknya dilakukan pada masa generatif, karena pada masa generatif kebutuhan unsur hara kalium ya sangat banyak ya, untuk pengisian atau pembentukan pada buah dari tanaman kita. Sekian tutorial atau tata cara pembuatan pupuk organik cair berbahan baku sabut kelapa. Semoga bermanfaat. Salam petani hebat.